itu adalah jelek, dipermalukan oleh Allah Ta'ala di hadapan orang banyak. Kenapa dipermalukan? Karena sesungguhnya betapa banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kenapa dimanfaatkan dengan cara yang zalim, tidak dimanfaatkan untuk menghisab dirinya. Karena dengan muhasabah terhadap diri ini sampai dia menemukan bahwa saya pernah melakukan ini, akhirnya dia bertobat saat dia yakin bahwa diri melakukan ini. Kemudian bahkan bukan saja bertobat, dia muakabah, dia hukum dirinya, dia hukum. Wal yunatis qabla ayyunaqasa, hendaklah dia debat dirinya sebelum dia didebat. Karena hari kiamat nanti didebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debat, bahkan semua bisa jadi saksi. Kulit-kulit kita bisa jadi saksi, jemari kita jadi saksi, sampai kaki kita jadi saksi. Dipermalukan di hadapan diri sendiri dan di depan orang banyak. Amman lam yuhasib nafsahu fid dunya, maka siapa saja yang tidak mengoreksi dirinya di dunia ini, qala fil akhirati hisabuhu, niscaya akan sangat lama di akhirat nanti hisabnya, panjang hisabnya. Padahal itu syar'ul hisab, artinya penyisab dengan cepat, maka kita harus mengimbangi dengan jawaban yang tepat. Nah, kalau kita mengimbangi dengan jawaban cepat, lalu jawaban kita benar, tepat, maka diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita tidak mampu, tidak lancar untuk memberikan jawaban, kenapa kita tidak lancar? Karena kita tidak pernah menghisab diri sebelum meninggal. Ain hasala majmu'u ma alaihi zanni ghalib, maka jika terdapat kumpulan apa yang ada atas itu dengan suatu zon yang menang, wa nau'in minal ijtihad, dan satu macam daripada perjuangan, mungkinin fal yaktubuhu. Nah, kalau dia memang perjuangan yang keras dia lalu dapat ditetapkan sebagai suatu penemuan daripada hisabnya itu, fal yaktubuhu, catat, dicatat, ditulis. Ya Allah, kita tidak pernah memiliki buku harian untuk mencatat dosa kita sendiri. Kadang-kadang yang kita catat adalah apa yang kita lakukan hari ini. Misalnya pergi ke mall, saya beli ini, pergi ke pantai, saya melihat ini, pergi ke puncak, melihat ini. Tidak pernah mencatat dosa kita sendiri. Tidak pernah kita catat dosa kita. Kita mencatat yang baik-baik saja. Padahal seharusnya menurut Imam Ghazali kita catat ini. Wal yaktub usama ashabil mazalim, dan hendaklah mencatat oleh orang-orang yang paling tinggi daripada Usama. Usama jamak tasir daripada ismun sebenarnya. Asama itu sama, nama-nama orang yang ia zalimi. Wahidan catat, misalnya saya menzalimi si fulan pada hari ini, jam ini, di tempat ini. Ya Allah, mana ada yang melakukan hal ini kita ini? Kadang-kadang kita justru menyembunyikan di tip justru kadang-kadang yang sudah dicatat. Wahidan, satu-satu nama-nama daripada orang yang zalim itu satu-satu kita catat. Nah, itu. Kemudian wal yatub fi nawahil alami, dan hendaklah ia lemah lembutkan. Artinya dia harus menepikan itu di fi nawahil alam, artinya keliling mencari sampai di jurang-jurang, di tepi-tepi alam, pokoknya artinya sampai ujung dunia lah. Sampai ujung dunia, kalau memang dia pernah keliling dunia, kan banyak orang yang sekarang tripling itu ya. Wal yatub daripada topa, berkeliling maksudnya.
berkeliling sampai di ujung dunia. Kemudian waliyatlubhum, lalu dia cari mereka, dan minta wal yastahillahum, minta halal daripada mereka. Aw liyuaddi huquqahum, atau dia tunaikan hak-hak mereka. Artinya dia misalnya, saya dulu pernah menzalimi si anu dalam bentuk uang sekian, dia harus cari sampai, kalau dia memang gua pindah, di mana alamatnya dia pindah, ada keluarganya ndak yang tahu, cari sampai di mana tempat dia menetap. Kalau dikatakan dia sudah meninggal dunia, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Diserahkan kepada ahli warisnya. Sampai disuruh keliling dunia untuk mencari orang yang kita zalimi, kalau memang kita pernah melakukan hal itu. Wa di taubatu, dan taubat ini tasyuku ala zulmati, dia memang sangat sulit atas sebuah kezaliman. Wa ala tujar, dan atas pada orang yang berniaga, artinya para sudagar-sudagar. Memang kan tidak tahu kita siapa orang yang beli tadi, dari mana asalnya. Tidak tahu kan, tidak pernah kita bertanya, Pak dari mana, Ibu dari mana, tidak tahu. Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka itu la yaqdiruna ala talabil mu'amilin, maka sesungguhnya mereka itu tidak kuasa atas mencari orang-orang yang mu'amilin kullihim, yaitu atas orang-orang yang teman bertransaksinya semua. Wala ala talabi warasatihim, dan tidak mudah untuk mencari ahli waris mereka. Walakin, dan tetapi, ala kulli wahidin minhum, wajib atas setiap seorang daripada mereka, ayyaf'ala minhu, bahwa dia melakukan daripadanya ma yaqdiru alaihi, apa yang mampu atasnya. Ini artinya pokoknya sudah berbuatlah, melakukan sesuatu. Jangan saja dia enak-enak. Kadang-kadang orang sudah lupa dosanya masa lalu, padahal itu merupakan salah satu daripada yang tidak dibolehkan. Kalau melupakan kebaikan pada masa lalu, itu adalah sesuatu yang diharuskan. Tetapi melupakan kejahatan masa lalu, ini adalah sangat jahat. Karena apa? Kita tidak bisa tobat. Biarkan sudah yang berlalu. Akhirnya tidak tobat. Karena apa? Dia menganggap dirinya tidak punya kejahatan. Nah, kalau dia berupaya misalnya punya kemauan untuk melakukan hal itu, ya semampunya lah. Semampunya. Tidak mampu kita untuk mencari orang ini dulu, dari mana asalnya, siapa namanya. Dia kan hanya pembeli, kita tidak pernah bertanya tentang siapa namanya. Paling yang kita beli adalah apa yang Bapak beli, berapa yang Bapak beli. Fa inna ajaza fala yabqa lahu tariqun, maka jika lemah, fala yabqa lahu tariqun, maka tidak tersisa baginya jalan, illa ayyaktira la yukattira minal hasanati, artinya tidak ada jalan kalau dia lemah melakukan hal itu selain daripada memperbanyak kebaikan. Nah, ini mampu tidak kita melakukan kebaikan yang bisa kita imbangi untuk melakukan kalau diambil nanti oleh orang yang kita zalim itu. Illa ayuktira, kecuali bahwa dia memperbanyak minal hasanati hatta tafidha minhu yaumal qiyamati, sehingga dia dapat tuangkan daripadanya pada hari kiamat. Artinya ini nanti dia dapat dijadikan untuk membayar kezaliman-kezalimannya itu kepada orang yang dia zalimi. Kan diambil ya, fatukhadu hasanatuhu, maka diambil kebagusannya, wa tuda'u fi mawazini arbabil mazalim, lalu kebaikannya itu yang diambil kemudian ditaruh pada timbangan orang-orang yang dia zalimi. Diambil, ditaruh, diambil, ditaruh, diambil, ditaruh. Walakin kasratul
kasratu hasanatihi, tetapi banyaknya kebaikan-kebaikannya itu bikatri kasrati mazalimihi, dengan seukuran banyak kezalimannya. Fa innahu illam tafi, maka sungguhnya jika tidak cukup, misalnya biha, tidak bisa mencukupkan maksudnya dengan kebaikan-kebaikan, dengannya hasanatu oleh kebaikannya itu. Jadi kalau misalnya kebaikan itu tidak bisa mencukupi orang-orang yang dizalimi karena dia banyak jumlahnya, sementara kebaikannya pas-pasan, maka humila min sayyati arbabil mazalim, maka dipikulkanlah bagi orang itu daripada kebaikan-kebaikan, daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang dia zalimi. Fayahlika bisayyati ghairi, maka dia menjadi binasa dengan sebab kejahatan orang lain. Artinya kalau kebaikannya itu sudah habis, tidak bisa menutupi kezalimannya terhadap orang yang zalimi itu, maka akhirnya kejahatan-kejahatan orang yang zalimi itulah dipindahkan kepadanya. Kebaikannya sudah tidak ada lagi, kemudian kejahatannya bertambah-tambah dengan sebab kejahatan orang yang zalimi itu dipindahkan kepada dirinya. Maka ini berarti dia yang menanggung kejahatan orang yang ia zalimi itu, dan kebaikannya dipindahkan kepada orang yang zalimi. Ahada tariqu kulli ta'ibin fi raddil mazalimi, maka ini adalah jalan setiap orang yang mau bertobat pada mengembalikan barang-barang orang yang dizaliminya. Apakah itu sesuatu yang bersifat bendawi atau harga diri atau apa sajalah yang sifatnya merugikan orang lain. Wa hadza yujibu, dan ini mewajibkan istighraqal umri, yaitu habis umur fil hasanati, pada mengerjakan kebagusan. Lalu tolong umur, kalau dia mempunyai umur panjang. Kalau dia beri perpanjang umurnya, lalu dia melakukan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, mampu tidak dia melakukan perbuatan yang banyak itu? Sementara misalnya seperti tadi, dia tidak mencatat siapa yang zalimi, berapa yang zalimi. Kemudian dia kalau misalnya dia zon, ya, artinya dia menyangka dengan galabatul zon, maka kalau kira-kira begini ini jumlah kezaliman saya, kemudian jumlah daripada kezalimannya itu dia perkirakan, kalau saya berusaha melakukan kebagusan sekian lama ini, ya bisalah, walaupun seandainya diambil nanti kebaikan saya oleh orang saya zalimi, ada sisanya. Nah kalau masih ada sisa, berarti tidak ada kejahatan orang itu dipindahkan kepada dirinya. Nah, tinggal dia masih menikmati, oh ada sisa kebaikan saya ini. Tetapi untuk memperoleh hal itu, mampu tidak dia? Karena apa? Dia tidak tahu umurnya masih lama atau tidak. Nah, oleh sebab itu yang penting dia berbuat. Bihtabitu limuddatil zulmi, yaitu dengan sekira-kira panjang masa kezalimannya. Pakaifa, bagaimana? Wadzalika mimma la ya'rifu, dan yang demikian itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Apakah dia panjang umurnya sehingga dia dapat menutupi akan kezaliman-kezaliman orang yang dizaliminya dengan perbuatan bagusnya. Warubbama yakunul ajalu qariban, dan mungkin saja ada ajalnya itu dekat ajalnya. Payam bagi ayyakuna tashmiruhu lil hasanah, maka sebaiknya lah bahwa tashmiruhu lil hasanati, yaitu terus membuahkan akan umurnya itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan terus-menerus melakukan kebaikan agar dia berbuah hidupnya ini dalam bentuk kebaikan-kebaikan, hasil daripada kebaikannya itu. Wal waktu daikun asyaddu min tashmir. Sedangkan waktu itu adalah sempit. Ini lebih sulit daripada min tashmiri, daripada tasmiri, terus mengabadikan, akan terus-menerus dia melakukan perbuatan itu.
alladzi kana fil ma'asi, seperti yang ia lakukan dalam perbuatan maksiat, fi muttasil awqati, pada sekeluasan waktu. Artinya begini, pada saat dia memiliki banyak waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat, sehingga kalau dihitung-hitung, diperbandingkan waktunya, misalnya ini nih, dia baru sadar setelah berumur 50 tahun. Kalau dihitung dari mukalafnya saja berarti kan sekitar 35 tahun. Ada enggak jaminan dia akan berumur sampai 75 tahun, berarti lagi 25 tahun. Nah, dalam rentang waktu 25 tahun ini, mampu enggak dia menumpuk kebaikan yang dapat mengimbangi kezaliman-kezalimannya terhadap orang. Misalnya, dia bilang begini, kan kalau kita membaca la ilaha illallah 1 kali lebih berat daripada langit dan bumi pahalanya. 1 kali la ilaha illallah. Membaca Al-Quran misalnya 1 huruf adalah sekian total. Akhirnya dia tenang, misalnya dia tenang. Lalu dengan sebab itu dia mungkin lali. Kemudian apalagi kalau dia katakan 1 kali selawat yang kita baca nanti di hari kiamat akan dapat mengimbangi dosa yang begitu besar di mizan. Ini mungkin dosa yang dimaksudkan dosa yang tidak ada kaitannya dengan orang lain, tidak bersifat menzalimi orang lain, tetapi adalah berkaitan sama Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kalau dia berkaitan dengan orang lain berarti dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan orang yang dia zalimi. Artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang fadilah kalimatut thayyibah yang bisa mengimbangi dosa-dosa yang banyak itu tidak boleh dijadikan alat oleh setan untuk membuat kita menjadi tidak merasa takut berbuat maksiat ataupun meninggalkan kejahatan atau meninggalkan kebaikan, supaya justru kita tidak usah tertipu dengan mereka. Fala yaghurrannakum bil gharur. Qala hadza hukmul madzalim tsabitati fi zimmatihi. Ini adalah hukum daripada kezaliman yang tetap pada batang lehernya, karena setiap orang itu digantungkan surat amalannya di batang lehernya, maka berarti ini merupakan suatu kinayah bahwa dia itulah dimintai pertanggungjawaban atas semua yang ia lakukan, baik dalam bentuk menzalimi diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Amma amwaluhul hadiratu, adapun harta-hartanya yang hadir, yang sedang ada, al yarudda ilal malik, maka hendaklah dia kembalikan pada orang yang memiliki. Kalau memang dia tahu dari harta yang saya miliki ini sekian persen saya peroleh dari kezaliman, dan dia ingat siapa yang zalimi, kembalikan. Ma ya'rifu lahu, apa yang ia ketahui baginya, malikan orang yang memiliki muayyanan dengan cara pasti. Wa ma la ya'rifu lahu malikan, dan apa artinya harta yang ia tidak ketahui baginya ada siapa yang memilikinya, fa'alaihi ayatasaddaqa bihi, maka wajiblah atas orang ini bersedekah dengannya atas niat orang yang memiliki harta itu. Jadi bukan atas niat dirinya. Karena apa? Karena tidak dibenarkan bagi kita untuk bersedekah atas nama sendiri dengan harta yang masih syubhat, masih tersamar. Fa in ikhtalatal halalu bil haram, maka jika bercampur yang halal dengan yang haram, fa'alaihi, maka wajiblah atasnya ay ya'rifa qadrat haram, bahwa dia mengetahui ukuran yang haram itu berapa. Bil ijtihad, dengan usaha keras harus dia tahu. Dengan cara bagaimana? Dia kan pengalaman mencari harta misalnya, pengalaman mengira-ngira kalau begini kita dapat untung segini.
Kalau begini-begini kita dapat untung segini. Dia tahu. Nah, maka dia harus lebih tahu untuk mencari asal-usul yang haram dan yang halal daripada apa yang dia miliki. Wa yatasaddaqa bidzalikal miqdari. Dan hendaklah dia bersedekah dengan ukuran semacam itu. Kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana sudah lewat perinciannya fi kitabil halal wal haram, pada pembahasan tentang yang halal dan haram. Walaupun memang al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wa ma waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Sudah dijelaskan. Nah, ini kalau berkaitan dengan harta. Wa ammal jinayatu 'alal qulubi. Adapun kriminalitas atas hati, artinya tindakan merugikan orang lain yang menyakiti perasaan orang. Bi musyafahatin nas, dengan membicarakan kejelekan-kejelekan orang, harga diri orang menjadi tercemar. Bima yasu'uhum, dengan apa yang membuat mereka itu menjadi merasa tidak enak lah, artinya membuat mereka marah. Au yu'ibuhum, atau sesuatu yang mencela mereka, bil ghibah, pada ghibah. Fayatlubu kulla, maka hendaklah dia mencari kulla man ta'arrada lahu bilisani, setiap orang yang ia sindir baginya dengan lidah. Au adza qalbahu, atau dia menyakiti akan perasaannya, bifi'lin min af'ali, dengan suatu perbuatan daripada perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau harga diri orang lain tercemar dengan sebab kita ghibah, atau dengan sebab kita bertindak sesuatu yang tidak manusiawi lalu menyebabkan orang lain merasa tersakiti, merasa dirugikan, maka hendaklah kita juga melakukan hal itu dengan cara minta maaf daripada kesalahan-kesalahan. Bila perlu kita sebutkan ini dan ini, kecuali kalau memang dia sangat-sangat rahasia, sangat-sangat menjadi aib, maka di situ kita bisa menggunakan kinayah, bahasa sindiran dan lain sebagainya. Karena apa? Nah, yang penting bagaimana kita bisa mendapatkan maaf daripada orang tersebut kalau memang perasaannya yang disakiti. Wal yastahilla wahidan, dan hendaklah dia minta halal satu demi satu minhum, daripada mereka. Wa man mata aw ghaba, siapa saja yang sudah meninggal atau sudah hilang, faqad fata amruhu, maka sungguh telah lewat perkaranya. Wala yatadaraku, dan ia tidak akan mendapatkan illa bitakfiril hasanati, kecuali dengan memperbanyak kebaikan. Nah, ini artinya apa? Kan kalau dia sudah mati, maka tidak bisa kita hubungi. Kalau dia sudah hilang, kemana kita cari? Bukan dengan sebab matinya lalu dengan sebab hilangnya kita habis perkara, tidak akan dituntut lagi. Tetapi tetap nanti kita dipertemukan di akhirat. Mungkinan dan orang-orang tidak kita kenal dan kita lupa segalanya. Tapi Allah tidak pernah lupa. Dan dia tahu siapa orangnya dan siapa yang menyakiti, siapa disakiti. Allah akan tetap ingat. Maka terus gimana cara kita sekarang? Bagaimana cara kita? Mau tidak mau harus takfirul hasanah, memperbanyak kebaikan. Litu'khadha minhu 'iwadan fil qiyamati, supaya diambil daripada orang yang zalim ini akan kebaikan-kebaikan itu sebagai ganti di hari kiamat. Berarti yang dikatakan di atas tadi itu diambil dia, dipersiapkanlah untuk membayar. Wa amma man wajadahu, dan adapun orang yang ia temui, wa ahallahu, dan ia menghalalkan baginya, biti biqalbin, dengan baik hati, minhu, daripada orang yang dia zalim itu, fadzalika, maka yang demikian itu kifaratuhu, yaitu adalah tebusannya, wa alaihi ayyarifahu qadra jinayatihi, dan wajib atasnya bahwa ia memberitahukan akan ukuran daripada tindak kejahatan yang dia lakukan kepada orang tersebut. Misalnya begini, dia saya sudah halalkan Bapak,
Saya ingat bahwa bapak sudah menyakiti saya begini. Saya sudah maafkan itu, saya sudah maafkan. Maka harus ada kifaratnya. Apa kifaratnya? Harus dia terbuka kepada orang yang memaafkannya itu, walaupun dia akan memalukan sekali. Kemudian wa tu'riduhu lahu bil istilal, dan ia mendatangkan baginya dengan meminta halal al-mubhami dengan cara umum. La yakfi, tidak cukup katanya dengan cara umum saja, begini, mohon maaf ya dibilang. Apa yang saya maafkan ini sudah jelas yang saya maafkan. Maka harus ditayin. Adang nilangan selamat. Layak tidak cukup. Warubbama, dan mungkin lau arafa dalika, kalau dia tahu yang demikian itu, wa kasrata ta'addihi alaihi, dan dia tahu betapa banyak melampaui batas atasnya, lam tatib nafsuhu bil ihlal, maka tidaklah baik hatinya untuk menghalalkan. Artinya begini, tadi pada waktu masih secara umumnya saya sudah halalkan, tapi begitu diungkap begini, tidak jadi. Ternyata ini salah. nyesel, saya maafkan kamu, jadi tidak maafkan. Lantatif kalau tidak bisa baik perasaannya dalam menghalalkan itu. Karena apa? Tadi secara umum. Waddakhara dzalika fil qiyamati. Nah, karena itu dia tersimpanlah dia pada kiamat. Dakhiratan ya'khudhuha, sebagai satu simpenan yang dia mengambilnya nanti min hasanati, daripada kebaikannya, au yahmiluhu, atau dia memikulnya min sayyiati, artinya dipikulkan dia daripada kejahatan orang-orang yang orang-orang yang dizaliminya. Jadi mungkin ada yang kabur seperti sini nih, sayyiat katanya, min sayyiatihi, di sini kabur dia, min sayyiatihi, daripada kejahatan orang yang dia zalimi. Fa in kana fi jumlati jinayatihi, maka jika ada jumlah itu hamlati kan itu, jumlati jinayati, maka jika ada dalam kumpulan daripada tindak kriminalitasnya itu alal ghair, atas orang lain, malau dzakarahu, kalau dia sebutkan, ma'arafahu la ta'adza bima'rifatihi, dan ia beritahu, niscaya dia akan sangat merasa tersakiti dengan mengetahuinya. Kazinahu bijariyatihi, seperti apa? Dia berzina dengan jariyati, yaitu dengan perempuan yang dinasabkan pada dia lah, apakah itu budaknya, apakah itu pembantunya, apakah itu istrinya, atau keluarganya, nisbati, atau dengan nisbati bil lisan, yaitu dia dibangsakan itu caci maki dengan lisan, ila aibin, kepada suatu cacat, min khafaya uyubihi, daripada cacat-cacat yang tersembunyi, itu dibongkar, diucapkan, padahal orang selalu menutupinya. Itu misalnya diungkapkan, saya sudah membicarakan kejelekan saudara yang sebenarnya yang itu sangat memalukan, saya ceritakan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk membuat orang lain menjadi benci kepada saudara, atau menjadi tidak jadi menjual ini dan itunya kepada saudara. Saya nyatakan bahwa saudara ini adalah orang yang macam-macam lah. Kemudian ya'limu azahu ma syawwafahu, maka dia akan menjadi sangat besar, yaitu rasa sakit hatinya ketika dia perlihatkan apa yang dia zalimi itu. Ya Allah, saya kira tidak begini, sekarang saya tahu. Coba kalau dulu saya tahu, saya bunuh kamu. Tapi tetap dia merasa marah. Dengan akan insadda alaihi tariqal istilal. Artinya kalau gitu, saya tidak mau sudah memaafkan kamu. Pokoknya tidak mau, karena apa? Betapa besar aib saya kau ceritakan kepada orang. Itu sudah harga diri saya sudah terkoyak-koyak. Ternyata pantas saya tidak itu dan ini, tidak sukses itu dan ini, karena kau yang mencemarakan nama baik saya.
alaysa lahu, maka tidak adalah baginya illa ayyastahilla minha, kecuali bahwa dia minta halal daripadanya, dan minta halal daripadanya. Summa tabqa lahu mazlabatun, kemudian menjadi tersisa baginya ada satu kezaliman. Itu fal yujabbirha bil hasanati, misalnya kalau ada kecil-kecil, misalnya dia harus tampil dengan kebaikan. Kebaikannya dalam arti dipindahkan lagi kepada orang yang